Yang aku kasih tahu ke kalian adalah semua yang aku lakuin ketika aku memutuskan untuk hijrah gitu. Yang pertama, itu adalah niat. Karena segala sesuatu berasal dari niat. Dan kita mendapatkan apa yang kita niatkan gitu, teman-teman. Maaf, iklan ya. Kalau ada suara itu berarti suaranya Mikaela. Terus, jadi niat itu tuh sangat penting banget, teman-teman. Jadi niat kita apa untuk hijrah? Jangan sampai niat kita itu karena ada cowok yang kita suka, atau karena apalah gitulah ya. Jadi intinya tuh niat itu adalah sesuatu hal yang sangat besar, teman-teman. Jadi kita harus bener-bener niatin hijrah kita ini bener-bener karena Allah dan karena kita ingin jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, kayak gitu. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita niatkan, teman-teman. Yang kedua adalah doa. Jangan pernah lepas dari doa, karena senjatanya orang mukmin itu hanya berdoa, teman-teman. Kita tuh nggak punya apa-apa. Kita tuh cuman makhluk yang diciptakan untuk sujud kepada Allah. Jadi sebenarnya kita tuh memang nggak punya apa-apa. Jadi senjatanya orang mukmin hanya satu, yaitu doa. Kita harus selalu berdoa kepada Allah, mohon perlindungannya, dan minta supportnya Allah gitu, kayak gitu. Maksudnya yang, ya Allah, lindungilah aku dalam hijrahku ini, mudahkanlah ya Allah. Maksudnya di dalam hidup ini itu, teman-teman, kita nggak mungkin kita berjalan mulus gitu aja, nggak mungkin, teman-teman. Pasti kita tuh diuji. Setiap yang kita lakukan kita tuh pasti akan diuji. Nah, Allah itu akan menguji kita benar-benar ketika kita sudah berhijrah gitu, teman-teman. Yang misalkan nih, teman-teman, yang tadinya aku sering ke mall, misalnya aku sering kumpul bareng teman-teman aku, arisan atau apalah gitu kan, teman-teman. Kan gak mungkin ya kalau misalnya kita ninggalin teman-teman kita gitu aja kan. Pasti kita tuh bakalan diuji gitu sama Allah. Nah, untuk menghadapi ke depan itu masih panjang banget, teman-teman. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga kita tuh selalu dilindungi sama Allah untuk melewati ujian-ujian yang bakalan panjang banget ke depannya nanti setelah kita memutuskan untuk berhijrah gitu, teman-teman. Ya. Yang ketiga adalah sering-sering membaca Al-Quran, teman-teman. Sering-sering membaca Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran, ya teman-teman, yang ketiga adalah baca Al-Quran. Kita nih memang suka membaca Al-Quran ya, teman-teman. Tapi jarang banget kita tuh membaca artinya. Jadi usahakanlah setiap kita membaca Al-Quran sekarang kita banyak-banyak membaca artinya, teman-teman. Emang kita tuh suka target misalkan satu bulan satu hatam satu Quran gitu. Tapi kali ini, teman-teman, biarlah kita nggak hatam cepat, tapi seenggaknya kita memahami apa isi dalam kandungan Al-Quran. Karena itu salah satu penguat iman kita nanti, karena setelah kita membaca semua artinya dan kita memahami dan kita tahu apa aja yang di dalam Al-Quran itu, teman-teman, iman kita tuh akan semakin kokoh dan makin kuat. Karena Masya Allah gitu. Jadi kita tuh yang selama ini kita nggak tahu apa-apa, alhamdulillahnya setelah kita membaca arti dalam Al-Quran kita akan tahu segalanya, insya Allah. Tips yang keempat adalah sholat malam, teman-teman. Kalian harus paksain sholat malam. Emang pasti belum terbiasa tuh, awal-awal pasti kita agak-agak canggung atau gimana. Tapi sholat malam itu penting banget. Di dalam sholat malam kalian bisa mencurahkan segalanya ke Allah. Allah yang menciptakan kita. Kalian bisa curahkan segalanya. Kamu lagi sedih, kamu lagi nangis, kamu lagi galau, kamu lagi banyak masalah, kamu lagi apapun, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, dan semuanya Allah akan beresin, insya Allah, teman-teman.
Terus yang ke empat, yang keberapa, yang kelima ya, yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi teman-teman, bukannya aku menyarankan kalian untuk meninggalkan teman-teman kalian yang lama, enggak. Tapi berusahalah untuk mendapatkan teman-teman yang baru, yang kalau misalnya kalian berbuat salah, mereka akan menegur kita karena mereka sayang sama kita. Mereka nggak mau kita berbuat dosa. Mereka mencintai kita karena Allah. Jadi carilah teman-teman yang seperti itu, teman-teman. Kalian banyak-banyaklah berkumpul dengan mereka. Saling sharing, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat gitu. Soalnya susah banget cari temen yang kayak gitu tuh, susah banget. Yang mencintai kita karena Allah itu susah banget, teman-teman. Beda sama teman-teman yang biasa kita main bareng atau apalah gitu. Jadi teman-teman yang sayang sama kita adalah yang mengingatkan kita ketika kita lalai dalam beribadah, dan kita misalkan berbuat salah tuh mereka menegur kita dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, dan support kita gitu. Yuk kita ngaji bareng, yuk kita baca Quran bareng, terus yuk kita les bahasa Arab bareng gitu, atau kita les tasin bareng atau apalah, pokoknya semua dalam kebaikan gitu, teman-teman. Jadi ingat, kalian harus cari teman yang mengingatkan kalian kepada Allah, yang selalu mengingatkan kalian kepada Allah, dan selalu support kalian dalam hijrahnya kalian gitu. Bukan untuk meninggalkan teman-teman yang lama, enggak. Kalau bisa kalian bawa dan ajak teman-teman lama kalian yang tadinya kalian sering ke mall, kalian ajak untuk ke tempat kajian kayak gitu. Yang tadinya kalian ngumpul di kafe, kalian ajak teman-teman kalian yang itu bawa ke majelis-majelis ilmu gitu, teman-teman. Ya, dengan bahasa kalian lah, kayak yang kita kajian yuk gitu, kayak gimana lah gitu, teman-teman. Jadi ya kayak gitu. Terus yang tips ke-6 ya. Yang ke-6, kita harus banyak-banyak berpuasa, teman-teman. Yang biasanya aku lakuin itu, aku puasa tuh yang wajibnya aja bulan Ramadan. Kadang dulu tuh suka bolong-bolong, teman-teman. Jadi kalau misalnya habis haid, aku tuh udah males lagi kadang-kadang nerusin gitu. Atau setelah Ramadan aku nggak ngegantiin, padahal itu wajib banget untuk kita gantiin gitu kan. Terus puasa sunahnya, aku paling tuh kayak yang cuman Senin Kamis, itu juga bolong-bolong kadang-kadang, teman-teman. Aku tuh kadang-kadang puasa Senin Kamisnya tuh cuman kalau pas ada keperluan aja, kayak waktu-waktu masih sekolah gitu kan, sering mau ulangan atau apa. Aku tahu nih, aku yakin Allah pasti bantu aku gitu kan. Tapi ya udah, aku puasa Senin Kamisnya pas lagi ulangan aja. Pas selesai ulangan aku ke puasa Senin Kamis lagi. Nah, mulai sekarang kita harus rajin-rajin berpuasa. Enggak yang cuman puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, tapi puasa-puasa sunnah lainnya banyak banget loh, teman-teman. Nanti kalian bisa komen di bawah ini kalau misalkan kalian pengen tahu puasa sunnah itu apa aja, atau kalian bisa searching deh puasa sunnah apa aja gitu kan ya. Terus yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu banyak-banyak berzikir, teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita selalu mengingat Allah gitu, Allah juga akan mengingat kita. Kita harus banyak-banyak berzikir, mengingat Allah. Dalam keadaan senang kita harus mengingat Allah, apalagi dalam keadaan susah. Jangan kalau misalnya keadaan susah tuh kita selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Tapi keadaan senang kita lupa sama Allah gitu, dan Allah juga akan melupakan kita nanti di hari kiamat kalau kayak gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak berzikir. Ya minimal kalian beristighfar setiap, bukan setiap sholat aja sih, teman-teman. Kalau namanya berzikir tuh setiap waktu tuh kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Apalagi kita kan selama ini tuh ngerasa kalau kita tuh banyak dosa kayak gitu kan, banyak dosa, banyak kelalaian gitu kan, teman-teman. Jadi aku tuh yang istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Aku selalu kayak gitu, selalu kadang-kadang seharian begitu aja tuh sampai nangis gitu teman-teman, kalau misal ngebayangin ketidaktahuan aku sebelum aku hijrah, aku melakukan hal ini, aku nggak tahu ilmunya, ternyata semua itu adalah berdosa. Ya kita nggak bisa balik lagi ke belakang kan teman-teman, yang kita bisa saat ini adalah kita memohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita yang kemarin-kemarin yang kita nggak tahu. Insya Allah Allah akan memaafkan kita dan Allah akan memudahkan jalan kita untuk hijrah ini. Intinya bener-bener niat, apa tadi 7? Berniat, lurusin niat kalian, bener-bener hijrah karena Allah. Yang kedua itu adalah apa ya, gagal fokus, maaf. Yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dimudahkan. Yang ketiga baca Al-Quran beserta isinya. Yang keempat sholat malam. Yang kelima kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh yang akan mengingatkan kita selalu kalau kita membuat salah atau kita lalai dalam beribadah, mereka akan support kita. Jangan malu-malu sama mereka, kita ngomong aja apa adanya gitu kalau kita baru hijrah. Dan carilah teman-teman yang soleh ya teman-teman. Ingat, sering-seringlah berkumpul sama teman-teman soleh. Di mana nyarinya? Di majelis ilmu teman-teman. Cari di majelis ilmu, di tempat-tempat kajian tuh banyak orang-orang soleh. Kalian bisa minta nomor handphone mereka, nanti bisa sharing-sharing atau gimana gitu sama mereka. Jadi bisa janjian, kajian bareng yuk, les bahasa bareng yuk gitu, les tasin bareng atau apa gitu. Pokoknya kalian banyak-banyak beribadah gitu, biar kalian gak ngerasa sendirian gitu teman-teman. Jadi kalian sering-sering kumpul sama orang-orang yang soleh, biar mereka tuh sering mengingatkan kita kalau misalnya kita lalai, kita salah, karena kita kan emang tempatnya salah gitu kan. Apalagi kita baru hijrah, banyak yang kita nggak tahu, jadi kita bisa nanya sama mereka. Terus yang ke-6, berpuasa, banyak-banyak berpuasa, nggak cuma puasa wajib aja yang Ramadan, tapi kita juga puasa sunnah. Dan yang ke-7, kita harus selalu berzikir mengingat Allah, biar Allah juga mengingat kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, kita harus selalu mengingat Allah. Ya teman-teman, terima kasih sudah ikutin channel aku. Mudah-mudahan pengalaman aku ini bermanfaat buat kalian. Aku benar-benar berharap kalian yang nonton channel aku ini bukan cuman sekedar nonton aja, tapi benar-benar yang aku omongin ke kalian ini bermanfaat buat kalian. Dan kalian nggak perlu takut untuk ayo kita hijrah, kita mulai dari sekarang gitu, mumpung Allah masih kasih kita waktu gitu kan, karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan, dan kita akan dipertanyakan nanti di akhirat tentang masa muda kita, untuk apa masa muda kita ini. Jadi ayo teman-teman, kita harus hijrah dari sekarang, detik ini juga kita harus jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Udah gak mau diem. Ya udah, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin terus video aku selanjutnya. Insya Allah nanti aku bikin lagi videonya. Dah, assalamualaikum.